Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Taruna Dewasa Satria Dharma Erlangga izin membuat video terkait instrumen di kabin lokomotif. Mari kita lihat videonya. Mesin menerima lokomotif dalam keadaan dingin, lalu di start oleh petugas dari cek, lalu mesin menerima itu sudah dalam keadaan yang menyala. Namun masinis harus mampu menghidupkan lokomotif. Dan pertama dilakukan adalah bisa melihat engine control switch, ada start, run, dan isolate. Ketika lokomotif akan dinyalakan, maka engine control switch-nya di bagian start. Setelah start, di bawah ini ada perangkat baterai. Dibuka, baterai dinaikkan, lalu ditutup lagi. Di bagian sini ada circuit breaker. Dinaikkan dari kiri ke kanan, ada 9 indikator. Dinaikkan kiri ke kanan. Ketika sudah naik semua, maka bahan bakar dipompa, ditekan, tombolnya ditekan, nanti akan memompa bahan bakar sesuai ketentuan yang diinginkan. Yang diinginkan di teknik T200 adalah tekanan oli 35 PSI, tekanan minyak pelumas 30 PSI. Setelah itu bahan bakar 90 VS atau sekitar 460 kPa. Setelah dinyatakan memenuhi standar dari T200, maka lokomotif dapat dinyalakan dengan start engine dan menyalakan tombol start. Tombol start ditekan, maka mesin akan menyala. Ketika mesin sudah menyala, kan lokomotif dingin itu mati dan angin-angin itu kosong semua. Nunggu sampai angin dalam main reservoir itu penuh. Ini yang sebenarnya ada paling kiri itu ada yang merah. Yang merah itu main reservoir di antara 110 sampai 125, dan yang putih di antara 70 sampai 75 dalam PSI. Dalam bar yang merah itu antara 7 sampai 8,5, dan yang putih antara 3,5 sampai dengan 5. Dan yang paling luar itu ada 10, 30, 50, 70, dan yang itu adalah tekanan PSI-nya. Kalau yang dalam itu adalah yang bar. Indikannya itu ada merah untuk silinder upper dan putih untuk pipa upper. Ini adalah silinder bridge, dimana silinder bridge yang merah ketika posisi normal itu berada di 0 atau posisi dalam tidak ngerem. Ketika direm antara 3 sampai 5 bar. Ketika remnya mengikat berada di antara 0 sampai 70 PSI. Yang putih di pipa bar normalnya itu antara 4 sampai 5,5. Ketika melakukan service pitch dalam rangkaian, yang putih akan turun di antara 2,5 dan yang merah itu di antara 15,5 juga. Dan yang kanannya adalah speedometer untuk mengukur kecepatan dari lokomotif, dan yang paling kanan adalah flow meter,
menunjukkan putaran mesin. Ketika masih mengoperasikan throttle atau menambah tenaga antara 0 sampai 6, yang semestinya kalau yang lebih dari 6, 9, bahkan 12, maka akan terjadi pemutusan arus ke traksi motor ketika putarannya terlalu besar. Bisa load engine, bisa wheel seat, dan juga bisa jadi PC open. PC open itu dimana terjadi keadaan lokomotif memberikan keamanan. Jadi kalau terus-terusan tenaganya terlalu besar, maka engine-nya bisa terjadi gangguan. Maka ada PC open ini untuk mengurus aliran listrik ke bagian engine, lalu pengiriman bisa bekerja. Untuk yang bagian bawahnya ada 3 handle, dynamic brake, throttle, dan reverser. Untuk mengurangi lokomotif, untuk mengurangi RPM. Jika dynamic brake itu bekerja itu akan memperlambat laju lokomotif. Dynamic brake ini biasanya di Pulau Jawa ini biasanya digunakan untuk di lintas Bandung, Cikampek, untuk dalam medan naik turun, karena agar tidak mempercepat hausnya rem. Bawahnya adalah throttle untuk menambah tenaga dari putaran mesin akan ditentukan oleh throttle ini. Semakin besar angkanya, maka semakin besar akan dikeluarkan. Lalu yang adalah gagang reverser. Gagang yang berguna untuk laju untuk arah lokomotif. Ketika maju ke depan atau diarahkan ke belakang, maka arahnya ke belakang. Ini ada untuk klakson lokomotif. Belakangnya itu untuk rem, yang atas untuk rem rangkaian, yang bawah untuk rem lokomotif sendiri. Ketika kereta membawa rangkaian, pengeremannya menggunakan yang atas atau automatic brake. Bila lokomotif jet ini digunakan yang bawah. Ketika di stasiun itu biasanya pakai yang bawah atau independent brake sebagai handrem dalam lokomotif. Ini ada switch, ini ada out. Bila lokomotif ini double traksi ganda, ketika lokomotif ini di depan, maka diarahkan ke in. Jadi pengereman digunakan oleh lokomotif yang depan. Untuk lokomotif ini di nomor 2, maka akan di outkan, maka anginnya akan disampaikan ke rangkaian agar rangkaian bisa mengerem juga. Ini adalah saklar dinamis. Saklar ini berada di posisi normal. Itu untuk posisi throttle itu di bawah, saklarnya mengarah di bawah. Bila diaktifkan, dinaikkan ke atas. Posisi throttle idle, posisi reverser sesuai dengan laju lokomotif, dan diarahkan ke setup. Di setup dulu bahwa kelistrikan di traksi motor sudah siap, lalu diarahkan ke arah 8. 1 kecil, 8 semakin besar. Ada tingkapan pemasir dan tingkapan lonceng. Pemasir digunakan ketika pada fase pertama lokomotif terjadi slip, maka pemasirnya keluar dan tidak terjadi slip. Untuk tingkapan lonceng bisa digunakan untuk kereta masuk ke stasiun. Daripada membunyikan 935, menggunakan tingkapan lonceng, menggunakan teng gitu, memberitahu bahwa kereta atau lokomotif itu masuk ke stasiun.